Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika Zutiasari selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian tengah semester 1. Perkenalkan, nama saya Fitra Tulisnaini dengan NIM 204116240049, mata kuliah pengantar manajemen offering B, Prodi S1 Pendidikan Tata Niaga, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Langsung saja memasuki soal yang pertama. Soal yang pertama sudah tertera, silakan dibaca. Untuk jawaban saya adalah saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari teamwork. Meskipun terjadi perselisihan antar pribadi, namun dalam tim harus segera menyingkirkannya terlebih dahulu. Bila tidak, kehidupan dalam tim jelas akan terganggu. Bahkan dalam satu tim bisa jadi berasal dari latar belakang divisi yang berbeda yang terkadang menyimpan pula perselisihan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim di atas segalanya. Menjadi seorang manajer bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang harus diemban. Mengelola tim kerja yang efektif, memimpin proyek, mengembangkan kualitas perusahaan, hingga mengevaluasi perusahaan. Beberapa hal untuk mengelola tim yang beraneka ragam adalah dengan mempertahankan komunikasi yang baik, bangun hubungan kerja yang positif, hargai pekerjaan karyawan, mengambil keputusan terbaik, mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat sesuai kemampuannya, dapat mengatasi konflik yang mungkin terjadi, memberikan contoh yang baik kepada mereka, menentukan titik tolak dan tujuan usaha, memberikan pedoman dan pegangan disertai arah, melakukan pengawasan, mengevaluasi kinerja tim secara teratur, menganalisa beban pertimbangan beban kerja dan sasaran dari masing-masing anggota tim. Untuk yang soal yang kedua sudah tertera, silakan dibaca. Jawaban saya adalah untuk poin pertama, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lalu, lingkungan umum atau makro adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan organisasi secara tidak langsung. Contoh organisasi di daerah tempat tinggal saya adalah remaja masjid. Yang tergolong dalam lingkungan internal organisasi remaja masjid adalah kualitas sumber daya manusia, pengurus lembaga remaja masjid, branding lembaga remaja masjid, dukungan stakeholders, dan kesulitan pengurus lembaga remaja masjid. Kemudian yang tergolong ke dalam lingkungan eksternal organisasi remaja masjid adalah remaja muslim, pesaing atau lembaga yang sejenis, dan pemerintah. Lalu untuk yang tergolong ke dalam lingkungan makro atau umum organisasi remaja masjid adalah masyarakat umum, kebijakan pemerintah kota, kebijakan pemerintah provinsi, dan juga kebijakan pemerintah negara. Untuk poin yang kedua, ketidakpastian lingkungan akan membuat manajer perlu mempelajari perubahan lingkungan dan langkah penyesuaian atas perubahan. Elemen dari ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian dan kompleksitas. Ketidakpastian adalah kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Beberapa cara meminimalisir ketidakpastian lingkungan adalah sebagai berikut. Membangun dasar yang kuat, membuat semua konsumen merasa istimewa, menetapkan tujuan yang tinggi, dan lain-lain. Untuk poin yang ketiga, organisasi yang bersaing secara global harus mampu untuk mengembangkan sumber pengetahuannya, baik melalui pelatihan sumber daya manusia atau melalui pengembangan sistem berbasis pengetahuan sebagai sarana untuk tetap mendapatkan daya saing global. Dalam persaingan global, agar perusahaan atau organisasi dapat berkembang dan tentu saja untuk bertahan hidup, perusahaan harus mampu menghasilkan produk barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik pula dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan mutu dalam semua aspek yang berkaitan dengan produk tersebut, yaitu material, tenaga kerja, promosi yang efektif, dan layanan yang memuaskan pelanggan sehingga mampu memikat konsumen yang akhirnya akan meningkatkan jumlah konsumen dan menjadi pelanggan yang setia.
Dampak dari globalisasi manajemen terhadap budaya kerja organisasi adalah yang pertama, kebutuhan akan manajemen profesional berwawasan global. Sebagai manajer profesional yang berwawasan global harus mampu mengajukan ide-ide, terobosan baru maupun metode baru untuk membantu perkembangan organisasi atau dunia bisnis yang dikelolanya untuk dapat keluar dari hambatan dalam operasionalisasi di lapangan. Yang kedua, penyesuaian strategi, struktur budaya dunia bisnis, dan sumber daya manusia. Dalam proses ini, tantangan berat menuntut perubahan pandangan mengenai perekrutan karyawan, pelatihan, seleksi, pengendalian, pengawasan, dan penilaian terhadap kualitas manajemen atau manajer yang dimiliki, serta perubahan struktur organisasi seperti perampingan organisasi. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan kepada manajer dan karyawan yang berprestasi. Pengakuan dan penghargaan kepada manajer dan karyawan, baik secara individu dan kelompok kerja atau teamwork, merupakan suatu daya dorong positif untuk mengelola organisasi bisnis yang sukses. Untuk itu, perlu ketentuan atau norma yang bisa dijadikan dasar penilaian dan penghargaan kepada organisasi bisnis. Untuk yang keempat, pembelajaran organisasi atau organization learning. Dalam hal ini, tantangan manajemen global adalah mempercepat pembelajaran organisasi dengan membangun rasa percaya diri, budaya perusahaan yang berorientasi kepada perubahan, dan atau mampu mengantisipasi perubahan, seperti belajar dari proses perubahan, dan mampu menindaklanjuti dalam aksi individu dan reaksi aksi kelompok, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk yang terakhir, menyiapkan manajer global untuk antisipasi perubahan dan pengembangan organisasi. Dengan dilaksanakannya organisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pelatihan, maka setiap organisasi bisnis harus mempersiapkan calon-calon atau kader-kader baru yang tangguh, profesional, serta berwawasan global. Selanjutnya soal yang ketiga, sudah tertera, silakan dibaca. Jawaban saya adalah cara untuk menerapkan proses perencanaan SDM di lembaga pendidikan adalah dengan pertama, strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua, operational planning yang menunjukkan demand terhadap SDM. Dan yang ketiga dengan human research planning yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM. Berikut adalah tahap proses perencanaan SDM. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan. Yang kedua, bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang ketiga, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Soal yang keempat sudah tertera, silakan dibaca. Jawaban saya adalah peristiwa tersebut termasuk struktur organisasi fungsional, seperti bagan struktur organisasi di bawah ini. Yang pertama adalah direktur, yang di bawahnya ada kepala bagian produksi, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, dan juga kepala bagian perencanaan. Di bawah ada makanan, pakaian, dan alat permainan. Untuk yang terakhir, soal yang kelima, silakan dibaca. Jawaban saya adalah strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Jika dikaitkan dengan soal 4, perusahaan tersebut menambahkan produk sehingga akan menimbulkan dampak terhadap perubahan struktur organisasi. Adapun dampak dari peristiwa pada soal 4 adalah bertambah luasnya pasar dari penjualan produk, meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh perusahaan, perubahan struktur organisasi keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, dan dampak yang dirasakan oleh karyawan adalah meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.